Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama Putra. Nomor induk mahasiswa saya 052860739. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas praktik 2 struktur data tentang implementasi 2 algoritma sorting, merge sort, dan counting sort dengan urutan descending dari terbesar ke terkecil. Program ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada implementasi merge sort, lalu yang kedua ada implementasi counting sort, dan yang ketiga perbandingan performa. Kedua algoritma telah dimodifikasi untuk menghasilkan urutan descending dari nilai terbesar ke terkecil. Untuk testing saya menggunakan array dengan 10 elemen integer. Integernya ada 45, 23, 78, 12, 56, 89, 34, 67, 91, dan 15. Data yang sama digunakan untuk kedua algoritma agar perbandingan adil. Lalu mari kita bahas merge sort terlebih dahulu. Merge sort menggunakan strategi divide and conquer dengan 3 tahap. Tahap pertama, divide, bagi array menjadi dua bagian di titik tengah. Lalu yang kedua adalah conquer atau sort masing-masing bagian secara rekursif. Lalu yang ketiga ada combine, gabungkan kedua bagian yang sudah terurut. Lalu perhatikan kode metode merge sort ini. Kita cari titik tengah dengan formula mid sama dengan left plus dalam kurung right min left tutup kurung, lalu dibagi dengan 2. Lalu untuk rekursif ke bagian kiri kita menggunakan merge sort dalam kurung r left dan mid tutup kurung. Lalu ada rekursif ke bagian kanan, kita menggunakan merge sort dalam kurung r mid plus 1 dan right tutup kurung. Lalu terakhir gabungkan, ada merge dalam kurung r left mid dan right. Lalu di sini kita ambil elemen yang lebih besar lebih dahulu, bukan yang lebih kecil. Setelah itu sisa elemen dari sub array yang belum habis akan dicopy langsung. Lalu ini output dari program yang saya telah buat. Di sini hasil merge sortnya 45, 23, inputannya ada 45, 23, 78, 12, 56, 89, 34, 67, 91, 15. Seperti yang saya telah sebutkan di awal tadi. Lalu hasil outputnya ini ada 91, 89, 78, 67, 56, 45, 34, 23, 15, 12. Lalu kelebihan dari ini adalah performa konsisten dan predictable. Lalu yang kedua ada efisien untuk data besar. Lalu yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah stable sort. Dan kekurangannya itu yang pertama ada butuh extra memory. Lalu yang kedua ada tidak in place. Lalu sekarang kita bahas counting sort. Counting sort adalah non-comparison sort, artinya tidak membandingkan elemen secara langsung. Cara kerjanya, yang pertama cari range, tentukan nilai min dan max. Minimalnya itu 12, maksimalnya itu 91, range-nya itu 80. Lalu yang kedua adalah counting, hitung frekuensi setiap nilai. Buat array count dengan size sama dengan range. Lalu yang ketiga itu ada cumulative count,
Jadi untuk descending kita akumulasi dari belakang. Lalu yang keempat ada build output. Tempatkan elemen sesuai posisi. Lalu di sini untuk menghasilkan descending, coba kita perhatikan dua bagian kiri di sini. Bagian satu ini ada kumulatif dari belakang. Ini tuh berbeda dengan ascending yang akumulasi dari depan. Lalu bagian kedua ini ada build output dari belakang. Proses dari belakang array memastikan urutan descending dan menjaga stabilitas. Lalu ini adalah output dari counting sort ini. Seperti yang di awal tadi, inputnya 45, 23, 78, 12, 56, 89, 34, 67, 91, 15. Lalu untuk outputnya 91, 89, 78, 67, 56, 45, 34, 23, 15, 12. Jadi dan untuk counting sort ini waktu eksekusinya bervariasi tapi umumnya lebih cepat. Lalu kita analisis kinerjanya ya. Time complexity-nya itu O dalam kurung N plus K di semua kasus. N-nya itu untuk jumlah elemen yaitu 10, K-nya itu range nilai yaitu 80. Jadi space complexity-nya itu ya yang tadi O dalam kurung N plus K. Kelebihan dari counting sort ini sangat tepat untuk range kecil. Terus ada linear time complexity, dan ketiga itu stable sort. Dan kekurangannya itu tidak efisien jika K atau range sangat besar. Lalu yang kekurangan yang kedua adalah hanya untuk integer, dan yang kekurangan yang ketiga ada butuh extra space. Jadi mari kita bandingkan kedua algoritma. Nah, di sini tuh kita menggunakan counting sort itu jika data berupa integer, range nilai K-nya, range nilai atau K relatif kecil. Lalu yang ketiga itu butuh kecepatan maksimal. Nah, kalau mau menggunakan merge sort itu data general purpose-nya bisa string atau objek. Terus yang kedua itu butuh performa konsisten, dan yang ketiga itu data sangat besar, dan yang keempat range-nya itu tidak diketahui. Untuk data dengan 10 elemen dan range 80, counting sort itu biasanya lebih cepat, tapi merge sort lebih reliable untuk berbagai kondisi. Nah, ini adalah output program yang menunjukkan data awal, hasil sorting, descending, waktu eksekusi masing-masing, perbandingan performa real time. Demikian presentasi implementasi merge sort dan counting sort dengan urutan descending. Kedua algoritma memiliki kelebihan masing-masing dan pemilihan algoritma bergantung pada karakteristik data dan kebutuhan aplikasi. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.